lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta, aku memujimu, aku menyembahmu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Sekarang saya serahkan pada hambanya Mr. Ayub untuk berdoa. Baik, mari kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Benar Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Di tengah keadaan seperti ini pun, pada masa-masa pandemi ini kami tetap menaikkan pujian syukur kami. Karena kami percaya Tuhan pertolongan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat satu kesempatan kami boleh kembali berkumpul, para guru dan anak-anak kami bersuka cita Tuhan melihat mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan, kami ingin memulai acara ini, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah acara berjalan dengan baik, dan terlebih lagi Tuhan, firman yang boleh didengar itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh rangkaian acara ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami ingin nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menjalani acara ini dengan baik. Haleluya. Amin. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan, angkat tangannya. Aku. Terima kasih ya Mr. Ayub, doanya luar biasa ya, Lose ya. Yes. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian Laskar Kristus, tapi ada gerakannya semuanya. Lihat gerakannya Lose ya. Pada Oke, saat ini Lose. saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Oke, gini ya Lose ya. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap geraknya kan? Gerak. Siap gerak. Yes. Jadinya siap gerak yesnya gini ya. Siap gerak yes. Oke, Lose. Siap. Oke, siap gerak yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya akan ulangi lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, bukan pasukan berkuda. Bisa bisa minta tolong untuk PowerPoint-nya. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Pada Laskar itu semuanya bikin hormat Kristus. Angkat tangannya ke atas. Oke, Lose. Saya Laskar Kristus. Siap
gerak, yes. Bisa ya? Wah. Oke, Lasa siap. Aku siap, yang lain pasti siap ya. Oke. Yuk, kita mau angkat pujian ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke. Nah, saat ini kita akan mendengarkan welcome speech dari Miss Mona. Silakan Miss Mona. Halo sendiri. Saya Miss Uli. Oh, kita kedatangan Miss Uli. Oh, Miss Hai, Uli ya. Halo shalom, Miss Uli. Shalom. Oke, Miss Uli langsung dipersilahkan. Baik. Yang saya hormati orang tua siswa yang mendampingi siswa-siswi Unity. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di acara ini. Lalu yang saya hormati Bapak Joseph Switela MTH dan Ibu Lisma Warsiombing yang akan membawakan firman pada hari ini. Ya. Dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Shalom. 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 Ya. Baik. Anak-anakku sekalian, di hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Tuhan Yesus ya, karena kita bisa menyelenggarakan kegiatan keagamaan Kristen hari ini ya. Dan kegiatan keagamaan ini merupakan kegiatan sekolah yang kita adakan setiap tahun. Dan tahun ini kita memilih tema menjadi anak yang tangguh di tengah pandemi. Ya, anak-anakku, siapa yang mau jadi anak yang tangguh? Anak, angkat tangannya. Iya, ya. Saya percaya dengan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan kita Yesus, kita semua bisa menjadi anak-anak yang tangguh. Tidak hanya di masa pandemi ini saja, tapi untuk seterusnya kita akan menjadi anak-anak yang tangguh. Dan acara ini nanti akan diisi oleh nyanyi-nyanyi pujian, pembawaan firman oleh Pak Pendeta, dan nanti di akhir acara kita akan melakukan kegiatan untuk menempel ada 2 gambar 2D ya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dapat mengikuti acara ini dengan baik dan kegiatan ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan tidak lupa Miss Uli ucapkan terima kasih kepada Mr. Reza, kepada Miss Poni, Mr. Ayub, serta semua panitia yang sudah bekerja keras membuat acara ini berjalan dengan baik. Sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joseph Switela MTH dan Ibu Lisma Warsiombing yang akan membawakan firman dan menjadi narasumber dalam kegiatan
kali ini. Baik, cukup sekian yang Miss Uli sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Miss Uli. Terima kasih Miss Uli. Wah, benar ya Lose. Kalau kita ini semua anak tangguh, Betul sekali. terutama siswa ini. Iya dong, anak Tuhan Yesus harus menjadi anak yang tangguh. Nah, saat ini kita akan mendengarkan sebuah pujian, persembahan pujian dari anak lower kelas, yaitu Siapa tuh, Holly. Lausya? Wah, Holly, kita kasih tepuk tangan semua buat Holly. Saya persilakan. Yes. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Thank you. Yeay. Mana tepuk tangannya? Thank you Holly untuk pujiannya. Membuat hari ini semakin bahagia. Oke. Siapa di sini yang masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Wah, ada 69. Ayo tambah lagi. Yang bersemangat untuk memuji nama Tuhan, angkat tangannya. Mana
semuanya. Hebat. Oke. Saat ini kita mau angkat pujian. Lagu pujian kita selanjutnya adalah Kasih Yesus Manis dan Indah. Tuhan Yesus kita baik, bukan? Oke. Kita mau angkat pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Oke, sekarang kita akan masuki sesi 1. Apaan sih? Shalom, Bapak Pendeta Joseph dan istri Ibu Mawar. Ya, shalom. Dengar suara kamu. Untuk sesi yang pertama kita akan mendengarkan firman dari seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Yosef MPH dan istrinya Ibu Lis Mawar Siwongding. Bapak Pendeta Yosef, adapun riwayatnya adalah yang pertama dari bulan Maret 2010 sampai sekarang, yaitu Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Anak dan Remaja. Lalu tahun 2018 sampai dengan sekarang adalah dosen Perjanjian Lama Bahasa Ibrani dan Yunani di STT Providencia. Selanjutnya tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai pendeta misi di Sinode Gereja Metodis Injil EMC Bandung dan sekarang menjadi jemaat di Gereja Kemah Injil Indonesia Rehoboth Mustika Jaya. Bapak Pendeta Joseph? Ya. Oke, sekarang boleh dipersilakan untuk sesi yang pertama. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik anak-anakku, sebelum kita akan dan membaca firman Tuhan, mari kita singkat satu di dalam doa. Kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti dan kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang tangguh dan peduli di tengah-tengah pandemi. Meskipun nanti melewat, kita masih tetap tangguh dan peduli. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami dan memberkati kami, secara khusus untuk anak-anak yang akan mendengarkan. Bahkan kami sebagai guru, kami dapat diberkati dan kami melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, baik. Sekali lagi, shalom semuanya. Ya, anak-anakku, shalom.
Ya, dengan suaranya Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan menuntun kita, ya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Bapak Pendeta, sebagai guru, dan kalian anak-anakku yang masih terus belajar mengejar cita-cita yang Tuhan Yesus telah sediakan. Tema kita begitu luar biasa, kalian bisa lihat di background-nya Pak Pendeta, menjadi anak tangguh, ya, itu bisa ya, menjadi anak tangguh dan peduli di masa pandemi. Nah, ini ada slide-nya, kita lihat. Nah, menjadi anak tangguh itu bukan hal yang baru, ya kan? Bukan hal yang biasa saja, tetapi ini sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu oleh firman Tuhan. Nah, tinggal kita melakukannya, gitu kan? Oke ya, kita akan melihat bagaimana Alkitab menceritakan tentang menjadi anak-anak yang tangguh dan peduli, ya, di dalam situasi yang sulit, kesukaran yang mungkin saat ini yang Pak Pendeta bersama dengan kalian alami adalah pandemi COVID-19. Di Alkitab juga mengalami hal-hal yang sama, kesulitan-kesulitan yang sama. Nah, ya, tema kita jelas ya, anak-anak bisa lihat di slide-nya, ya, menjadi anak tangguh, ya, dan peduli di masa pandemi. Nah, sebelum Pak Pendeta sama Ibu Mawar menceritakan tentang firman Tuhan, ya, ada satu kisah yang menarik sekali, yang Pak Pendeta sama Ibu Mawar melihat kejadian yang begitu luar biasa. Itu sudah terjadi sekitar puluhan tahun yang lalu, ya, dan memang bukan terjadi di Indonesia, dan ini terjadi waktu di Inggris, ya. Di Inggris sana terjadi kebangkitan rohani seperti itu, tetapi ada juga orang-orang atau anak-anak yang tidak bisa mengalami, ya, suasana yang begitu baik karena mereka miskin, karena mereka orang yang tidak mampu, kesulitan. Oke, ya. Nah, di Inggris pada waktu itu ada seorang anak, ya, yang bernama Hetty. Ya, Hetty ini seorang anak yang biasa, ya. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa dia biasa saja, dia miskin, dia memang terlahir dari keluarga yang miskin. Tetapi, ya, dikatakan bahwa dia menjadi anak yang kuat di dalam menjalani hidupnya. Melakukan aktivitas, membantu papa mamanya, bekerja dan sebagainya, ya. Dan dia juga dikatakan bahwa punya hati, punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Nah, suatu ketika dikatakan bahwa Hetty, karena dia biasa, kalau di sini pemulung gitu, ya. Hetty juga mulung, dia cari apa yang bisa, koran-koran bekas atau apapun yang bisa dijual supaya dia dapat uang untuk bisa makan. Dia bersama dengan orang tuanya. Suatu ketika Hetty berjalan, lalu di trotoar itu ada ruko-ruko seperti itu, dia lihat ada nyanyian pujian. Dia mendengar sepertinya ada nyanyian pujian gitu, ya, di gedung ini. Lalu dia sampai di pintunya. Nah, waktu itu pintunya nggak ditutup, dia nggak tutup sampai rata, ada selanya gitu kebuka. Lalu Hetty mencoba melihat, dia memegang pintu, dia dorong sedikit, lalu dia lihat, ternyata betul di dalamnya itu ada ibadah. Banyak sekali anak-anak yang memuji Tuhan. Nah, tapi Hetty tidak diizinkan untuk masuk. Wow, kasihan banget kan? Udah miskin, ya, tidak diizinkan masuk. Jadi dia biarkan aja di luar, tetapi dia punya semangat untuk tetap mendengar. Ya, jadi waktu itu orang miskin, tidak diizinkan untuk masuk di dalam ruang ibadah karena ya udah bau, pakaiannya mungkin kumal dan sebagainya, sehingga tidak diizinkan masuk. Hetty mengalami masa yang sulit, tetapi dia tidak patah semangat. Dia tetap setiap hari itu dia datang, dia ngintip. Nah, suatu ketika dikatakan bahwa dia bertemu dengan seorang bapak, ya, pendeta yang melayani di gereja situ, namanya Pak Pendeta Cornell. Nah, Pak Cornell ini melihat dari jauh di pintu ini sepertinya ada yang sering kali datang gitu, ya. Lalu dia panggil,
anak itu, Heti kamu masuk. Heti lihat masuk, wah memang betul udah penuh tempatnya, tidak ada ya ruang yang kosong atau bangku yang kosong untuk anak-anak yang lain. Lalu Pak Konol bilang, Heti kamu duduk di tempat yang sana, di tempat Pak Konol. Lalu dia duduk. Wow, hari itu Heti mendengarkan firman Tuhan, lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ceritanya Heti pulang ke rumah seperti biasa, dia melakukan aktivitas, dia bekerja, ada uang yang dia dapatkan, dia tabung dan sebagainya. Terus, suatu ketika Heti jatuh sakit. Karena mereka miskin, rumahnya juga tidak bagus, mereka harus tinggal di tempat yang kumuh gitu ya, sehingga alasnya juga nggak baik, cuacanya dingin, salju dan sebagainya. Heti sakit. Nah, terus dikatakan bahwa Heti karena sakitnya begitu parah tidak bisa tertolong, karena memang miskin tidak bisa ke rumah sakit, akhirnya dia harus meninggal. Nah, waktu itu orang tuanya Heti sudah kenal sama Pak Pendeta Konel. Dia kata, Pak Konel tolong layanilah ibadah pemakaman Heti. Layani Heti, pemakamannya berjalan seperti biasa. Semuanya sudah pulang. Orang tuanya Heti dikatakan dia mencoba merapikan tempat tidurnya Heti, baju-bajunya, terus mengangkat spraynya. Ketika diangkat, ternyata di bawah spraynya itu dikatakan ada dompet yang kumal, tapi di dalamnya itu ada koin-koin, ya, yang berjumlah 57 sen. Wah, lalu ada sepucuk surat kecil yang ditulis oleh tangan Heti sendiri, dikatakan, ya, uang ini aku tabung supaya bisa membangun ruang untuk sekolah minggu, supaya anak di luar sana bisa juga mengikuti ibadah seperti Heti. Wow, yang dia bisa melewati semuanya, tetapi di dalam kesulitannya Heti juga peduli. Dia tidak mau dia sendiri yang ikut ibadah. Dia mau juga anak-anak yang miskin seperti dia, anak-anak yang lapar, anak-anak yang tidak diizinkan untuk mengikuti ibadah, mereka juga bisa mengikuti ibadah seperti Heti. Dan apa yang terjadi? Pak Konwell menerima surat itu, lalu surat itu dipublikasikan atau ditulis di koran-koran, lalu ada donatur, ada orang-orang yang punya hati menyumbang terus, menyumbang uang sebanyak mungkin. Dan kamu tahu, berkat usaha kepedulian dari Heti, hari ini gedung yang usaha kita dari 57 sen ini di Inggris, ruang sekolah minggu bisa menampung bisa lebih dari 1.000 anak sekolah minggu. Siapa saja bisa masuk, ya. Dan di ruangan itu terpampanglah foto Heti yang tadi bisa saya tayang, ya. Dan juga lihat gambar semuanya. Jadi kita melihat bahwa ternyata ada anak-anak yang tangguh, meskipun mereka sulit, lapar, tidak punya kain yang hangat ketika mereka dingin, tidak punya tempat tinggal ketika mereka mau tidur dan sebagainya. Nah, lalu kita melihat, ya, bagaimana, ya, apa kata Alkitab tentang anak-anak. Wow, ya kan? Tentang anak-anak yang mengalami masa sulit, tetapi mereka juga anak yang tangguh. Selain tangguh, mereka juga peduli seperti tema kita hari ini. Ya, kita coba lihat, slide berikutnya bisa lihat, ya, apa kata Alkitab. Pasti kalau anak-anak bisa lihat hari ini, ya, ayat kita dari mana, ayo? Ya, dari 2, coba lihat 2 Timotius, kita lihat. Nah, bukan dulu 2 Timotiusnya, Mr. Joseph sudah ya, Pak Pendeta sudah tayangkan situ. Nah, 2 Timotius 2 ayat 1 yang berbunyi, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan jelas, sebab itu, hai anakku. Siapa kamu? Kamu yang ganteng, yang cantik, yang ada duduk di rumah bersama papa mama, semua anak-anak, ya, meskipun ini berbicara tentang seorang Timotius, tetapi juga termasuk kamu. Semua. Pak Pendeta, Ibu Mawar, ya,
ya kan? Bukan hanya kuat tetapi tangguh sekali. Wah, itu Alkitabnya bahasa tangguh ini. Ya, bukan sekedar tulisan biasa, tetapi jadilah tangguh kuat. Wah, ya kita akan lihat. Nah, menarik sekali jika anak-anak ya membaca Alkitab, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Tuhan ceritakan di dalam Alkitab. Nah, kita akan mulai satu-satu, tetapi menarik sekali bahwa meskipun mereka kelak menjadi orang-orang hebat, tetapi mereka tidak langsung menjadi orang yang besar. Tidak, ya. Mereka tidak langsung diceritakan sudah besar. Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa mereka dimulai dari kanak-kanak, dari bayi, sama seperti kamu usianya. Mereka melewati proses satu demi satu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Coba kita lihat satu persatu ya. Siapa saja mereka, ya, apa yang mereka lakukan sehingga mereka betul-betul menjadi anak yang tangguh. Nah, kita lihat, ya, yang pertama adalah Musa, ya. Siapa sih yang gak kenal Musa? Dengan siapa sih gak kenal dia selain Tuhan Yesus? Nabi yang besar, orang yang hebat, yang membuat banyak mujizat, ya kan? Apa saja dia gak bisa buat. Tetapi Alkitab mau katakan bahwa dia tidak langsung menjadi orang yang hebat, besar. Dia dimulai dari masa bayi, ya kan? Kalau coba kita buka dulu, ya kan? Coba ini, Pak Pendeta baca dan Kisah Rasul, ya, 2 ayat 7. Coba lihat, ya. Kisah Rasul 7 ayat 2 ya, balik begitu. Coba lihat, ya. 7 jelas dikatakan, Kisah Rasul 22 ayat 7. Coba. Ya, dan Musa dididik, ya, dia menjadi tangguh. 7 ayat 22, coba kita lihat. Ya, semuanya buka. Kalau ada Alkitab silakan buka, lalu kita lihat. Ya, ini temanya, ya, ini tentang seorang Musa yang begitu hebat. Coba Pak Pendeta baca. Kisah Rasul 7 ayat 22. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia berkuasa itu dia kuat, dia tangguh, ya, dia hebat dalam sesuatu yang dia perbuat. Tetapi kita melihat, ya, dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Keluaran, Musa nggak langsung besar. Dia orang, ya, dia lahir dari bayi. Nah, apa kesulitannya? Seperti kita sekarang alami pandemi, Musa mengalami kesulitan yang luar biasa. Bangsanya dijajah, ya, bangsanya ditawan oleh bangsa Mesir. Orang tuanya semuanya ditawan semuanya, ya kan? Lalu setelah itu anak-anak orang Israel yang lahir harus dilenyapkan, ya, harus ditanggap, termasuk Musa. Oke, yang berikut, ya, Musa apa? Dibuang di sungai. Wow, kesulitan dibuang di sungai apa itu? Sungai Nil, ya, pasti udah tahu. Dibuang di sungai Nil. Setelah itu, oke, dikatakan oleh Alkitab, Musa, ya, oleh anugerah Tuhan, ya, putri Firaun menemukan dia lalu dia dirawat. Apa kesulitannya lagi? Dia terpisah dari orang tua kandung, ya kan? Dia tidak bersama dengan bangsanya. Dia hidup bersama dengan bangsa asing, dididik dengan mereka dan seterusnya. Tetapi dikatakan bahwa dia bertumbuh, dia dididik menjadi orang yang tangguh, yang berkuasa di dalam segala perbuatannya. Ya, lalu kita lihat, lalu dia bertumbuh menjadi orang yang peduli. Apa kepeduliannya? Kira-kira kamu lihat tentang seorang Musa. Masih ingat, meskipun kepeduliannya mungkin itu salah. Dia harus membunuh orang Mesir, ya kan? Ketika mereka, ya kan, melihat orang Israel dipaksa untuk lalu dia harus membunuh mereka. Kepeduliannya terhadap sesamanya, terhadap bangsanya, meskipun caranya salah dengan membunuh, sehingga memang dia harus, konsekuensinya atau akibatnya dia lari dari Mesir selama 40 tahun karena apa yang dia lakukan. Lalu kita lihat, terus dia bertumbuh, dia menjadi orang yang kuat selama 40 tahun tinggal
tinggal di Mesir selama 40 tahun harus berkelana, harus berjalan di padang gurun yang sepi, yang panas, yang dingin, ya, yang begitu banyak cobaan, ya. Tetapi dia sangat kuat. Dan 40 tahun berikut dia harus memimpin bangsa Israel. Dia menjadi orang yang sangat hebat, membuat segala mujizat. Bahkan Yesus sendiri mengutip apa yang dikatakan oleh Musa. Kalau teman-teman, adik-adikku, anak-anakku baca di kitab Wahyu, Musa, Yesus menyanyikan lagu Musa. Wow, orang yang hebat. Tapi ingat, dia bukan langsung menjadi orang yang hebat, bukan orang yang tangguh, orang yang peduli. Dia melewati proses-proses sama seperti kamu, anak-anakku. Yang berikut kita lihat, setelah Musa, siapa? Ya, setelah Musa, yang berikut dikatakan tokoh Alkitab yang dikatakan bahwa dialah yang melantik 2 raja besar Israel. Siapa? Samuel, anak yang tangguh dan peduli. Sama. Samuel juga bukan langsung besar lalu melantik 2 raja Israel yang besar tadi, Saul dan Daud. Dia juga melewati masa-masa sulit. Dia dilahirkan oleh orang tuanya, ya, anak, ya kan. Lalu harus meninggalkan orang tuanya, harus dititip di bait Allah. Lihat, masih kecil harus meninggalkan maminya atau papinya, papa mamanya, harus ditaruh di tempat lain, diasuh di situ, tidak bisa manja-manja, pasti disuruh-suruh bersihkan, ya, bait Allah atau gereja itu kan, bersihkan sini kamar mandinya, bersihkan sini, disuruh beli itu, disuruh semuanya, semua dia mengalami, tidak bisa manja-manja Samuel. Tetapi dia betul menjadi anak yang tangguh, dikatakan, ya, dia menjadi orang yang luar biasa. Lalu apa pedulinya yang dilakukan oleh seorang Samuel? Ingat ketika dia sedang tidur, Tuhan Allah berbicara kepada Samuel. Sampai berapa kali? 3 kali. Dia peduli dengan Imam Eli. Dia melihat bahwa Imam Eli tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga Tuhan katakan itu nggak boleh. Sehingga dikatakan Samuel begitu peduli, dia mengingatkan, ya, dia mengingatkan anak-anaknya Imam Eli dan Imam Eli supaya segera, ya, bertobat, kalau tidak Tuhan akan menghukum. Nah, itu yang menarik dari seorang Samuel. Dia anak yang tangguh, dia menjadi, ya, nabi besar, ya. Dia yang melantik, menabiskan 2 raja besar, menjadi hakim yang baik bagi bangsa Israel. Oke, itu sudah 2. Yang berikut kita lihat siapa lagi setelah Samuel menjadi anak yang tangguh dan yang peduli, ya, di tengah masa kesulitan mereka. Yang ketiga adalah Daud. Nah, siapa yang kenal Daud? Juga dia bukan langsung menjadi raja, ya, dia bukan langsung menjadi orang hebat, tetapi dia juga melewati masa-masa yang sulit. Apa kesulitan yang hadapi oleh Daud, anak-anakku? Kalau baca di Alkitab, kasihan dia, tidak masuk hitungan. Siapa di sini anak bungsu? Nah, ya, siapa di sini kalau mama papa beli jajanan, kamu nggak masuk hitungan? Kasih buat kakak kamu atau abang kamu atau adik kamu. Perasaannya gimana? Ada acara kamu ditinggalin aja deh, kamu nggak masuk hitungan. Daud mengalaminya kesulitan. Papa mamanya ketika Nabi Samuel datang, papa mamanya nggak panggil dia, nggak panggil Daud. Ayo, ada acara enak, ada acara hebat yang enak, makan banyak. Ayo kamu ikut, tidak. Dia dibiarkan aja di padang, ngurus itu, tinggal sama kambing domba, bau, ya kan? Kesulitan dia mengalami, ya, tidak dihargai. Kalau kita lihat lagi, tetapi dikatakan dia bertumbuh, dia dididik, ya, dengan cara Tuhan menjadi anak yang tangguh, ya. Dia betul-betul dipakai oleh Tuhan. Lalu apa pedulinya seorang Daud? Nah, kalau baca Alkitab di kitab Raja-Raja, ketika dia melihat bangsa Israel di dalam kesulitan mau diserang oleh orang-orang Filistin, dia ditaruh oleh Allah dengan hati yang peduli. Dia ingin segera berperang melawan tentara Filistin. Dia datang, ya, dia tanya kepada Eliab,
abangnya, siapa? Kenapa kalian lari? Ada Goliat. Wah, kenapa kalian tidak melawan dia? Biar aku saja, anak kecil ini mau melawan. Lalu mereka membawa dia bertemu dengan Saul, rajanya. Saul mencoba kasih dia pakaian efodnya ya untuk baju perperangan, nggak bisa, ya kan? Karena nggak muat, kecil. Tetapi karena anugerah Tuhan, dia tangguh, dia peduli dengan bangsanya, dia bisa mengalahkan seorang Goliat. Ya kan? Kalian itu contoh-contoh yang Tuhan berikan bagi kamu, ya, bahwa mereka melewati masa-masa sulit yang tidak mudah, tidak gampang. Tetapi lihat, Daud menjadi raja yang luar biasa. Kalau kalian lihat di bendera Israel, ada tahu bendera Israel? Apa nama benderanya itu, lambangnya? Star, ya apa? Star David. Ya kan? Wah, bintang Daud, raja yang hebat karena ketangguhannya, karena kepeduliannya terhadap bangsanya. Yang berikut kita lihat lagi, siapa lagi? Ya, yang tangguh di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita lihat, wah, ada seorang raja dalam Alkitab, dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2 diceritakan bahwa Raja Yosia menjadi raja waktu umur 8 tahun. Siapa sini 8 tahun? Boleh angkat tangannya. Umur 8 tahun. Ya, Raja Yosia menjadi raja di umur 8 tahun. Dia mengalami masa-masa sulit. Papanya memerintah 2 tahun, lalu dikatakan meninggal karena berbuat jahat, dihukum oleh Tuhan. Dia harus kehilangan papanya. Lalu diberikan tanggung jawab memimpin bangsa Israel dengan usia masih 8 tahun. 8 tahun mah masih main kelereng, ya kan? Masih main apa lagi? Main gasing, ya, masih lari sana sini, hujan masih main-main. Tapi disuruh memimpin bangsa yang besar. Kalau bangsanya baik, nggak apa-apa. Ini bangsanya, wah, keras kepala, nggak bisa diatur. Tetapi dikatakan bahwa Yosia bertumbuh menjadi raja yang tangguh, ya, raja yang kuat. Dia memimpin bangsanya. Papanya berbuat jahat, tetapi Yosia mengubahnya. Berhala-berhala yang dibuat oleh papanya dihancurkan oleh Yosia karena dia bertumbuh menjadi anak yang tangguh. Apa kepeduliannya Yosia? Dia mau bangsanya hanya percaya kepada Allah Israel. Ya, hanya Allah Israel, satu-satunya Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Ingat, dia menjadi raja yang hebat, tetapi bukan berarti dia tidak mengalami masa-masa yang sulit. Oke, apalagi ya, kita mau lihat dari Perjanjian Lama begitu banyak contoh-contoh anak-anak yang tangguh. Yang berikut adalah gadis pelayan Naaman. Ya, pasti kalian sudah tahu ceritanya. Ya, gadis pelayan Naaman, dia juga gadis yang tangguh. Ya, dia harus mengalami kesulitan. Bangsanya ditawan oleh bangsa, ya, Raja Aram. Keluarganya semuanya ditawan, dia terpisah dari keluarganya, dia dibawa tinggal bersama dengan Panglima Naaman. Tinggal di sana terpisah, tidak bisa manja-manja, tidak bisa bilang, mama saya mau ini, mama tolongin dong, mama beliin dong. Nggak bisa, tinggal di rumah bos, ya kan? Disuruh ini, disuruh itu, nggak bisa bikin apa-apa, harus menuruti apa kata tuannya. Bangsanya menjadi bangsa budak, dijajah dan sebagainya. Tetapi dikatakan dia nggak cengeng, dia nggak nangis, pengen pulang aja, kembali saja ke Israel atau apa. Dia menjadi gadis yang tangguh. Kalau kita lihat, dia menjadi gadis yang tangguh, tetapi juga gadis yang peduli. Masih ingat ceritanya ketika Raja Naaman jatuh sakit? Apa sakitnya? Kusta. Tidak ada yang bisa mengobati dia. Perempuan ini, gadis kecil ini, punya hati yang peduli. Dia melihat, dia katakan, ibu, dikatakan bahwa di Samaria sana ada seorang nabi. Suruhlah bapak ke sana bertemu dengan nabi itu. Mungkin nabi itu berdoa kepada Allah, lalu bapak bisa disembuhkan. Betul apa yang dilakukan terjadi. Naaman disembuhkan.
ya kan? Bisa aja gadis ini bilang, supaya Naaman dibunuh di sana, supaya bangsa Israel bebas. Tidak, dia peduli supaya tuannya, ya, tuan rumahnya Bapak Naaman yang segera disembuhkan dari sakitnya yang begitu parah, sakit kusta. Ya, itulah contoh yang luar biasa dari seorang gadis pelayan Naaman yang tangguh, yang hidupnya meskipun dalam kesulitan, terpisah dari orang tua, dijajah, dihukum menjadi pelayan, tetapi hidup tangguh dan peduli kepada sesamanya. Yang berikut lagi kita lihat, wow, banyak ya Pak Pendeta ya. Iya, Alkitab kita ini hebat. Alkitab kita ini hebat, ya. Dia menceritakan semuanya. Semua yang kita mau bahas, anak-anak mau bicara tentang Alkitab sudah menyampaikan dengan contoh-contoh yang jelas. Kita masuk di perjanjian baru, ya. Pak Pendeta nggak membahas tentang Tuhan Yesus karena dia sudah luar biasa, tapi contoh anak-anak seperti kamu dan mereka. Ini contoh anak kecil yang tangguh di dalam Yohanes 6 ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 ya orang, laki-laki, tidak termasuk perempuan. Dengan berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang memberikan roti dan ikan? Murid-muridnya? Tidak. Anak ini tangguh. Begitu banyak orang kelaparan, begitu banyak orang pengen makan, tetapi dikatakan Alkitab, ada seorang anak kecil yang datang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia tangguh, ya. Dia nggak bilang, jangan ini bekal saya selama mengikuti Yesus. Ya, tidak, nggak boleh. Biar saya saja. Dia kuat, dia tangguh. Ya udah, ya. Itu pedulinya. Biar dengan 5 roti dan 2 ikan ini ya siapa saja boleh makan lah, meskipun nggak harus 5.000 orang. Mungkin Yesus yang makan atau guru-gurunya bolehlah. Tetapi kita melihat berkat ya atau usaha ketangguhan dari seorang anak kecil ini dan kepeduliannya, maka 5.000 orang bisa menikmati. Bahkan dikatakan lebih. Lebihnya berapa? 12 bakul. Wow, 12 bakul itu bukan bakul-bakul kecil, bakul-bakul besar. Bisa makan setiap hari sambil jalan bisa makan. Ini contoh-contoh yang hebat yang Alkitab mau sampaikan. Yang berikut kita lihat, ya. Siapa lagi? Ya, contoh yang berikut adalah yang firman Tuhan hari ini kita renungkan. Ya, tidak lain dan tidak bukan siapa namanya? Timotius. Wow, Timotius anak yang tangguh dan peduli. Ya, tadi jadilah kuat. 2 Timotius ayat 1. Dia dididik. Alkitab menceritakan, ya kan? Alkitab menceritakan apa? Bahwa Timotius tinggal bersama dengan nenek dan mamanya, Lois dan Eunike. Bukan tinggal dengan papanya. Ya, dia dididik oleh neneknya, borunya, omanya, eyangnya, sama maminya, mamanya dididik. Tetapi dikatakan bahwa dia menjadi anak yang tangguh. Ya, dia begitu peduli. Kalau anak-anakku membaca kitab Paulus, semua kitab Paulus yang dia tulis, yang dimana menjelaskan tentang Timotius begitu peduli. Dia melayani ke satu tempat ke tempat yang lain. Dia memberitakan Injil, di mana Paulus ada dia bersama-sama dengan mereka. Ya, mereka menceritakan tentang kebaikan Allah. Nah, oleh sebab itu hari ini, ya, kita akan merenungkan hal-hal praktis, hal-hal sederhana yang harus kita lakukan. Ya, nanti sesi baru, ya, kita akan lihat apa sih. Ya, apa sih yang membuat mereka menjadi tangguh? Ya, apa sih yang membuat mereka menjadi? Nanti sesi yang kedua baru kita akan belajar sama-sama. Nanti Ibu Mawar ya yang akan menyampaikan. Tetapi ya, untuk kalian anak-anak, bahwa ternyata ya ada begitu banyak cerita Alkitab yang mau menjelaskan tentang anak-anak yang tangguh. Ada begitu banyak tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab. Mereka pernah mengalami masa yang sulit seperti sekarang kita alami, pandemi COVID-19. Mereka mungkin tidak mengalami COVID-19, tetapi mereka dikejar, mau dibunuh. Mereka mengalami kelaparan.
Ya, mereka harus terpisah dari orang tuanya. Mereka mau melakukan sesuatu terbatas, tetapi kita mencatat mereka tangguh sehingga mereka menjadi orang hebat. Mereka peduli kepada orang lain sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa memberkati orang yang lain. Inilah yang harus anak-anakku ya di Unity School ya kan belajar tentang mereka, bahwa ternyata bukan saya saja yang sedang mengalami pandemi kesulitan. Ternyata ada orang lain. Tadi dari pendahuluan Pak Yosef sudah sampaikan tentang ya, happy dengan kesulitan yang ada. Dampaknya begitu besar. Ya, rumah sekolah minggu gereja baptis yang ada di Inggris bisa menampung ribuan anak sekolah minggu. Ada rumah sakit yang begitu banyak bisa merawat orang-orang sakit. Ada universitas-universitas yang dibangun di Inggris. Berkat siapa? Seorang anak kecil yang bernama Hetty yang dimulai dari berapa? 57 sen. Nah, kita akan melihat setelah sesi yang kedua nanti, ya kita akan melihat apa yang membuat mereka menjadi tangguh meskipun di tengah kesulitan tadi. Apa sih rahasianya? Ya, apakah mereka makan banyak? Apakah mereka hanya tinggal di rumah seperti kita COVID-19 ini tinggal di rumah? Ya, sekarang mungkin sudah mulai ya tinggal di rumah nanti atau apa dan sebagainya. Tidak. Kita akan melihat bagaimana Alkitab menjelaskan dengan secara terbuka bahwa mereka melakukannya sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, oke. Jadi ini menjadi perenungan kita. Nanti materi kedua baru Ibu Mawar akan mencoba menjelaskan ya apa yang harus kamu dan Pak Pendeta dan juga semua guru untuk kita lakukan. Oke, saya pikir saya sampai sini dulu ya waktunya. Setelah itu nanti kita lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Joseph, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, firman-Nya luar biasa ya, karena kita bisa mencontoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang juga tangguh seperti anak-anak Unity. Nah, kita selanjutnya akan mendengarkan satu pujian lagi dari teman kita, kakak kelas juga, kelas 6, yaitu Karin Yemima. Silakan Karin. Kita kasih tepuk tangan juga dulu buat Karin.
dapat jalani hidupku. Oh, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yeay, Karin, suaranya bagus banget. Kita kasih tepuk tangan buat Karin Yemima P6. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua yang akan dipimpin oleh Ibu dari Ibu Lis Mawar Sihombing. Apa kabar, Ibu Lis? Baik, Kak. Wah, silakan dipersilakan waktunya Ibu Lis Mawar. Masih semangat, anak-anak. Masih. Belum ini ya, belum bosan ya? Atau jam ngantuk sebelumnya sendiri ya? Iya. Kita akan lanjutkan. Maaf ya, ada gangguan anak-anak. Iya, siap. Oke. Iya. Kita akan lanjutkan materi kita. Kira-kira hafal nggak tadi ya ayat hafalannya? Bisa nggak ya? Ayatnya dari 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Ya, sekali lagi supaya kita ingat. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anak-anakku, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Nah, kita akan belajar saat ini. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik
bahwa ternyata di dalam Alkitab itu ada banyak contoh-contohnya ya, tokoh-tokoh yang sebetulnya mereka mengalami kesulitan, bukan hanya hal-hal yang indah, yang hebat-hebat, tetapi mereka memulainya dengan sesuatu yang sulit. Nah, kita sekarang ini berada di dalam kondisi sulit oleh karena COVID-19. Nggak bisa main seenaknya, nggak bisa ke mall kalau bosan, ya kan, nggak bisa melakukan apa yang kita mau, nggak sebebas sebelumnya. Nah, saat ini anak-anak, kita akan melihat apa sih kira-kira yang membuat semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu bisa menjadi tangguh dan memiliki kepedulian ya terhadap sesamanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga bisa menjadi dasar atau penguatan buat anak-anak semuanya, bisa dilatih, bisa dilakukan ya buat anak-anak semua supaya bagaimana bisa hidup menjadi tangguh dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah berdoa. Nah, ini nih kira-kira selama COVID ini masih rajin berdoa nggak ya, gitu ya? Masih rajin berdoa nggak? Kalau belajar berdoa dulu nggak, gitu? Biasanya kan kalau mau waktu kondisinya masih normal sebelum COVID itu mau bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau berangkat sekolah berdoa. Ini sekarang nggak berangkat sekolah, sekolahnya dari rumah. Jangan-jangan ada yang belum mandi, udah masuk kelas Zoom-nya, atau belum sarapan, atau mungkin dimatiin tuh videonya sambil sarapan, tapi nggak ingat doa lagi, nggak ada waktu buat berdoa. Kira-kira ada yang begitu nggak ya? Ada yang udah mulai kendor nggak semangatnya berdoa? Kira-kira buat anak-anak ini, anak-anak yang ada di Unity ini. Sekarang ini Ibu mau ingatkan supaya kamu rajin berdoa, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kayak laporan gitu. Kayak anak saya masih umur 5 tahun, hampir 5 tahun, Queen namanya, itu kayak laporan karena dia belum paham ya. Dia kalau laporan misalnya, Tuhan Yesus saya mau makan berkati menjadi kekuatan kesehatan, amin gitu. Itu melapor namanya, ngasih tahu dia mau makan gitu kan. Tetapi saat ini kita diajak untuk bagaimana memiliki komunikasi atau hidup bergaul dengan Tuhan. Itu seperti yang dilakukan oleh Musa loh. Musa itu bukan hanya apa ya, kalau kita baca di dalam Keluaran itu banyak kan dia selalu bertanya dulu sama Tuhan, dia mau melakukan apa, dia bertanya pada Tuhan. Bahkan ada satu kesempatan dibilang, kalau Tuhan yang tidak membimbing kami tidak akan jalan, kami tidak akan melakukan apapun, kami tidak akan melangkah seperti itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Musa, karena dia nggak mau ya melakukan sesuatu itu tanpa pimpinan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita ya? Mungkin intensitas doanya udah berkurang karena kita nggak kemana-mana di rumah, ngerasa nyaman kan? Nggak perlu kemana-mana, nggak mungkin ditabrak, nggak mungkin kecelakaan, dan apa rumah. Tetapi sebetulnya ada kebosanan tersendiri kan, ada kebosanan sendiri yang dialami oleh kita semua, anak-anak, baik guru juga, baik ibu juga seperti itu. Nah, ini mengingatkan buat anak-anak semuanya, apakah kamu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Masih berdoa nggak kira-kira? Masih rajin berdoa nggak? Masih, ya itu ada Agatha yang jawab masih, puji Tuhan ya. Nah, harus ya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Baca Alkitab. Ya, itu seperti mendengar suara Tuhan. Memang Tuhan nggak langsung kayak zamannya Musa dulu berbicara secara langsung, nggak seperti itu. Tetapi Alkitab adalah firman Tuhan dan kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dengan cara membaca Alkitab. Dan itu dibaca setiap hari. Sama kayak kalau kamu makan setiap hari. Kalau makan satu hari minimal ada yang 3 kali, ada yang 4 kali kalau masa dalam pertumbuhan ya kan. Tetapi kamu harus membaca Alkitab itu setiap hari
supaya secara kerohanian kamu dikenyangkan nih. Nah, nggak bisa kamu rajin berdoa tapi malas baca Alkitab. Nggak bisa seperti itu. Itu harus jalan bersamaan. Rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Punya waktu yang khusus. Kalau main games bisa lama-lama. Kalau buka nonton YouTube bisa lama-lama. Apalagi kalau main TikTok bisa lama-lama. Salah diulang lagi bisa. Tapi kalau baca Alkitab gimana? Malas kak, malas bu, kenapa tulisannya kecil-kecil? Ada alasannya. Sekarang ada Alkitab yang keren-keren, yang ada gambarnya, yang tulisannya lebih gede. Bisa mama papanya bisa minta tolong sama mama papanya supaya dibeli atau supaya disiapkan. Tapi nggak boleh ya malas baca Alkitab. Harus memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, anak ibu di rumah juga walaupun belum bisa baca. Masih umur 5 tahun ya, masih cuma tahu huruf aja gitu, tetapi kita latih membaca Alkitab dengan cara didikte saat kita renungan, minimal 1-2 ayat dia baca. Saat kita renungan, dia pimpin doa, terus kita ajak, ayo kamu sudah 5 tahun, kamu mau sekolah, duduk di sini, kita dikte baca 1-2 ayat, kadang 3 ayat gitu ya. Itu untuk melatih ya. Nah, kehidupan adik-adik atau anak-anak di tempat ini juga di Unity School ini juga harus dilatih. Sekali-sekali mungkin, oke, semangat, hari ini aku mau baca Alkitab 2 hari, 3 hari, seminggu masih rajin. Tapi enggak, hari berikutnya malas. Nah, ini harus dimulai lagi. Kalau udah malas, jangan dibiarin, udah nggak apa-apa deh, biarin aja, enggak, harus mulai lagi. Digiatkan lagi, digalakkan lagi untuk membaca firman Tuhan setiap hari ya. Anak-anak harus membaca firman Tuhan setiap hari. Ada banyak sekarang buku-buku panduan ya yang bisa mengajar kamu untuk memahami firman Tuhan. Kalau zamannya ibu dulu enggak, paling sekolah minggu di gereja. Kalau sekarang banyak ya buku-buku panduan untuk penjelasan firman Tuhan yang mengena atau yang sesuai dengan kehidupan anak-anak setiap hari yang bisa kalian lakukan ya. Itu. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Bersaksi. Bersaksi bagaimana? Ya, bersaksi bagaimana? Orang kita di rumah aja nggak kemana-mana. Nah, yang harus kita lakukan, kita harus bersaksi, menyaksikan tentang Tuhan Yesus melalui apa ya kira-kira kalau saat ini? Dengan cara hidupmu ya, dengan cara hidupmu minimal di rumah dulu nih. Kalau kamu sudah rajin baca Alkitab, udah rajin berdoa, tapi kalau mamanya suruh mandi, nggak mau. Nah, itu bukan kesaksian ya, nggak peduli sama mamanya. Adiknya lagi nangis, nggak mau tahu. Pokoknya aku harus nonton dulu, ini ada TikTok seru nih. Nggak boleh seperti itu ya. Tapi kamu harus memiliki rasa peduli baik terhadap orang tua, mama, papa, kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumahmu. Kamu harus tahu, ya harus peduli dengan kehidupan mereka. Jangan hanya peduli dengan handphonemu, dengan tabletmu, dengan laptopmu. Nggak seperti itu ya. Dari hal-hal kecil pun kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati saya. Dari hal-hal sederhana pun kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus ada di hati saya. Seperti itu ya adik-adik ya, anak-anak semuanya. Berikutnya harus kita lakukan. Tadi sudah apa? Yang pertama, berdoa. Yang kedua, baca Alkitab atau mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, bersaksi. Bersaksi nggak harus cerita, nanti Tuhan, nggak harus seperti itu. Tetapi dari cara hidupmu setiap hari, baik ada di rumah, kepada semua anggota keluarga, mama, papa, kakak, adik, kamu harus menyaksikan cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan yang kamu baca setiap hari. Yang ketiga, yang keempat itu beribadah. Ya, ini kesulitan kita ya. Di masa pandemi ini
kesulitan kita itu ya beribadahnya secara online, ya, secara online. Tetapi perlu nggak disiapkan? Perlu sekali, ya. Harus tahu ibadah online hari ini berarti walaupun di rumah tetaplah berpakaian yang rapi, ya. Harus disiapkan, aku mau ibadah, jangan sampai capek asik-asik main. Aduh, aku belum ibadah, jadi waktu untuk beribadahnya itu waktu sisa-sisa. Entar deh kalau sempat, nggak seperti itu, ya. Tapi sesuatu yang harus disiapkan. Mandi dulu, sama seperti kamu mau pergi ke gereja. Mandi, pakaian yang rapi, duduk yang manis. Jangan mentang-mentang ibadahnya online, duduk di kursi selonjoran, terus ada kacang atau kerupuk atau biskuit atau cookies yang lain. Baca firman Tuhan sambil ada camilan. Itu bukan sikap yang baik tentunya, ya anak-anak, ya. Harus dengan sikap yang baik, ya. Harus setia beribadah. Atau mungkin berpikir, ibadah online gak seru, lebih bagus nonton YouTube. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita harus percaya firman Tuhan mengatakan dimanapun Tuhan itu hadir. Jadi walaupun kamu ada di rumah, Tuhan kita Allah yang maha hadir. Walaupun kamu beribadah di rumah, hatinya itu loh, ya, hatinya itu harus tetap serius sama Tuhan, sama seperti Tuhan serius sama kamu semuanya, ya. Harus, ya. Aku nggak usah ibadah deh, entar tinggal laporan checklist aja. Kalau aku ibadah nggak ada yang tahu ini, ya, nggak ada guru yang nanyain, nggak ada guru sekolah minggu atau Pak Pendeta nggak pakai absen kok, nggak ada buktinya. Udah biarin aja, kalau nanti aku ditanya udah ibadah apa belum, bilang aja udah ibadah. Nggak boleh seperti itu, ya. Walaupun secara online kamu harus memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan dengan baik, ya. Itu. Lalu yang kelima, hafal kira-kira, ya. Yang pertama, berdoa, baca Alkitab, bersaksi, beribadah. Dan yang kelima itu adalah setia sampai mati mengikut Yesus. Ini merupakan satu komitmen, ya, dalam diri kamu sendiri. Dari kecil harus ditanamkan tetap setia sama Tuhan Yesus sampai mati, sampai kapanpun, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus nomor satu, nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Nggak bisa. Kalau misalnya tiba-tiba nih ada yang nawarin handphone terbaru, tapi kamu mau menyangkal Tuhan Yesus, kira-kira anak-anak mau nggak? Nggak mau, ya. Harus tangguh, harus kuat, harus bilang Tuhan Yesus nomor satu. Tetap Yesus, aku mau percaya kepada Yesus saat ini sampai selama-lamanya, sampai aku tua nanti, sampai aku mati. Hanya Tuhan Yesus. Harus, ya, ada keyakinan di dalam diri, tekad di dalam diri. Saya tidak akan pernah menjual Tuhan Yesus, tidak akan menjualkan Tuhan Yesus. Mungkin sih masuk anak-anak begini, nggak masuk akal, kan ada mama yang bisa beliin ini, bapak yang bisa beliin ini. Tetapi ibu mau ingatkan ini karena kebiasaan belajar lama anak-anak, pakainya kakak, ya. Ibu mau ingatkan seperti ini, anak-anak. Mulai dari kecil, buat janji kepada dirimu sendiri yang menjadi dasar atau kekuatan di dalam dirimu sendiri, bahwa kamu mau mencintai Tuhan Yesus dan kamu mau setia kepada Tuhan Yesus sampai mati, sampai akhir, mau mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, ya, jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin, ya, ada permasalahan yang dihadapi sampai bilang, udah Tuhan Yesus nggak mau dengar doaku, ya, udah aku mau meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin
Ada orang tuanya yang mungkin meninggal karena COVID, akhirnya dia bilang, udah Tuhan Yesus jahat, aku mau meninggalkan Tuhan Yesus, aku nggak mau percaya lagi sama Tuhan Yesus. Tidak bisa seperti itu. Dari dini, dari kamu anak-anak, dari kamu kecil, kamu harus memiliki keyakinan tekad untuk mau setia sampai mati mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Mau nggak kira-kira? Anak-anak United School, mau nggak kira-kira melakukan 5 hal ini? Nah, ini dilakukan bersamaan ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, nggak bisa percaya Tuhan Yesus tapi malas berdoa. Nggak bisa kamu mau mengikuti Yesus tapi nggak mau beribadah. Atau hanya melakukan 3 aja, yang 2 enggak lagi. Nggak bisa seperti itu. Kelima hal ini harus dilakukan secara bersama. Ya, Musa, Samuel, contoh-contoh Alkitab tadi, Timotius, Yosia, dan yang lain sebagainya, itu semuanya mereka mau hidup di dalam Tuhan. Gak mungkin dong Samuel tinggal di bait Allah tapi kerjanya tidur-tiduran. Pasti ya, pada waktu itu Imam Eli mengajarkan dia untuk rajin berdoa. Selalu ada pada saat setiap ibadah. Nggak mungkin dia tidur-tiduran di gereja, nggak mungkin. Pasti dia dilatih dari kecil. Itu ya. Musa apalagi ya. Terus siapa lagi? Leon. Siapa lagi? Tadi yang kalian sudah pelajari, Yosia, umur 8 tahun. Ya elah, yang kerjanya biasanya cuma main, tetapi ya memang pada waktu itu ada penasehatnya ya kan yang mendampingi Yosia. Tetapi Yosia diberikan tanggung jawab ya sedemikian besar pada usia 8 tahun. Artinya Tuhan mau memakai kamu ya. Tuhan mau memakai anak-anak semuanya. Apakah kamu ya? Coba kita lihat kira-kira evaluasi dulu. Anak-anak di United School. Kira-kira apa sih yang membuat kamu tidak menjadi tangguh? Apa ya? Apakah kamu sudah menjadi tangguh selama 1 tahun lebih menghadapi COVID-19 ini? Atau tidak? Ya, tidak bisa lihat. Yang pertama, kira-kira apa? Ya, yang pertama itu bisa jadi dasarnya nggak kuat. Tetapi kita bisa lihat tadi contoh-contoh di dalam Alkitab sendiri mencatat ya, tokoh-tokoh itu mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka kuat di dalam Tuhan. Jadi mereka tidak mudah goyah, mereka tetap tangguh di dalam Tuhan. Itu. Lalu yang kedua, apa? Takut. Iya bisa, banyak ketakutan. Ya, masa COVID pandemi sekarang ini banyak ketakutan. Mau mikir, mau ke gereja juga takut, mau pergi refreshing jalan-jalan kemana-mana takut. Seperti itu ya. Nah, bisa jadi ketakutan. Atau juga yang berikutnya, nggak percaya diri. Aku kan masih kecil, aku masih SD, aku masih anak-anak. Atau mungkin nggak percaya diri karena kondisi keluargamu. Aku orang miskin, atau mungkin aku nggak mampu, atau mungkin aku punya keterbatasan, aku nggak hebat, ya. Mungkin banyak hal yang menjadi alasan. Bisa dasarnya nggak kuat, bisa karena takut, bisa nggak percaya diri, atau mungkin kamu nggak tahu sama sekali apa alasannya. Ya, kalau kamu nggak tahu alasannya, kamu bisa balik lagi ke atas alasannya. Mungkin kamu nggak berdoa, mungkin anak-anak nggak rajin baca Alkitab, mungkin anak-anak nggak taat beribadah, nggak mau bersaksi, dan belum ada satu kesempatan untuk berjanji kepada Tuhan mau setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Ya, jadi ini harus dilakukan. Ya, kamu harus berjanji di dalam dirimu sendiri untuk bisa melakukan 5 poin ini. Ini yang bisa kamu lakukan di masa pandemi ya. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab tadi. Ya, sekali lagi 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu anak-anakku, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
masuk ke aktivitas ya. Bagaimana Miss Ani? Waktunya ya? Ini cukup ya? Oke Ibu Mawar, masih ada waktu 6 menit. Bagaimana Ibu Mawar? Iya. Termasuk aktivitas di dalamnya ya? Iya, aktivitas dari Ibu Mawar. Oke. Ada yang udah ngantuk kayaknya ini anak-anaknya ya. Ibu udah siapkan apa? Udah komunikasikan ke Kak Ayub? Siapkan kertas, Mr. Ayub ya, kalau kita di gereja Ayub. Udah disiapkan kertasnya? Sebentar, Ibu ambil dulu ya. Iya, ini sebentar aja nih, tetapi ada berkat yang bisa ada pelajaran yang kita bisa dapatkan ya. Yang pertama siapkan kertas. Kalau ini ya kertas putih. Nah, kita akan membentuk salib, tetapi pastikan ukurannya tepat. Kalau ini kertas legal, supaya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Kalau ada penggaris, disiapkan dulu. Sambil di rumah diikutin ya, kan udah disiapin semua ya. Penggaris, kertas, sama gunting juga lem. Karena ini kertas legal, Ibu coba pastikan anak-anak di rumah coba kira-kira di bagian tengahnya ya, tidak terlalu banyak di kiri dan tidak terlalu banyak di kanan. Di tengahnya itu buat garis sekitar 6 senti, bukan inci ya, 6 senti. Ya, kelihatan kan? Bagian tengah ini ya, 6. Oke, sudah pasti itu lurus. Jangan mentok banget ke atas, pisahin dikit. Kalau sudah pasti ini lurus, lalu kita akan tarik garis lurus lagi ke bawah, 6 kali 4, 24 ya. Kita buat garis ke bawah. Harapannya ini jelas ya di gambar. Kalau dari sini kelihatan jelas sih. Oke, 24. 6 kali 4, 6 kali 4, 24 ya. Nah, kamu akan melakukan garis seperti ini. Akhirnya nanti jangan lupa dikasih titik nih, tanda. Ini ya. Ini kan tadi atasnya, bagian atas ini 6, ke bawah 24. Nah, setiap 6 cm itu dikasih tanda supaya nanti ukurannya akurat ya. Dari sini 6, kasih titik, 12 titik, 18 titik, yang terakhir 24. Kasih garis lurus dulu seperti ini, kelihatan, sehingga nanti ukurannya akurat ya, supaya bentuknya bagus. Kalau sudah jadi, ini karena ini sudah 6 kali 6, di garis kedua lakukan jadi bentuk salib. Pastikan ukurannya sama ya, supaya nanti waktu ditekuk bagus bentuknya. Jadi bentuk salib dia. Bisa? Ada yang bikin? Gampang ya? Ada yang bikin? Kak, misalnya. Oke, kalau udah siap sampai di situ. Nih, kasih. Berikan sisi yang ini lagi, supaya bisa digunting nanti. Aduh, bayangan. Berikan bayangan seperti ini. Jadi kita guntingnya nanti tidak pas di salibnya, tetapi di garis ini.
Ini untuk membantu nanti. Semoga anak-anak ada yang mengikuti ya. Oke, kalau sudah bentuk seperti ini, kita akan gunting bersama-sama sesuai garis luar aja. Ibu akan bantu gunting di sini. Masih ada di luar. Yang di atas pintu, di atas bisa. Bisa. Oke, nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau sudah bentuknya seperti ini, yang ini digunting ya, bagian sampai ke sudutnya. Sudah kelihatan? Oke. Kalau sudah digunting seperti ini, tekuk sesuai dengan garis. Semuanya ini ya, yang kecil-kecil ini ditekuk sesuai garis, ikutin pola garis aja. Kakak bisa buka. Ini ditekuk semua. Nih, bentuk salib kan? Ada yang ditekuk, ada yang di bagian belakang. Nah, bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa menjadi anak-anak yang tangguh. Nah, di belakang ini, kamu bisa, anak-anak bisa tuliskan 2 Timotius 2 ayat 1. Dan isinya, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oke, sudah ditekuk seperti itu. Tinggal ini ditekuk lagi, dibentuk menjadi sebuah kubus. Ditekuk semuanya sesuai garis menjadi sebuah kubus. Ya, seperti ini. Ini ya kelihatan ya karena warna biru ya. Baru dilem. Agak lama ya. Setelah dilem, kalau ada pita bisa dikasih pita. Nah, ini menjadi sebuah kado ataupun berian dari kamu, bukti kepedulianmu kepada orang lain atau kepada teman-temanmu, kepada adikmu, kepada mama papa, ya, supaya kuat di masa
dan tangguh di masa pandemi. Nanti mereka akan buka, ternyata pemberianmu itu adalah salib Kristus. Oke, mungkin bisa dilanjut aja di rumah, karena melihat waktu, saya persilakan kepada Miss Ani. Terima kasih Ibu Mawar, Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi firmannya bagus banget ya. Kita bisa terapin di rumah supaya menjadi anak yang tangguh. Untuk selanjutnya, mari kita panggilkan Mr. Ayub untuk mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, yaitu Bapak Pendeta Joseph dan Ibu Mawar. Silakan Mr. Ayub. Oke, baik. Shalom Pak Joseph dan Ibu Mawar. Ya, kami mewakili PIC dan panitia dari Spiritual Activity ini mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu untuk pelayanannya. Kami sangat diberkati. Ini mungkin Pak Yosef udah yang beberapa kali ya dari Kalvari juga. Kita terus diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yosef. Ada beberapa poin yang saya tangkap tadi, yaitu rajin berdoa, membaca Alkitab, kemudian bersaksi, beribadah, dan setia sampai mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita juga belajar dari Pak Yosef bahwa sebagai orang tua yang tangguh nih, ada Queen, ada Darren, nggak gampang, tapi luar biasa kami diberkati. Terima kasih Pak Yosef, jangan bosan untuk terus bisa memberkati kami di Unity School. Demikian, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang Pak Yosef. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Ayu dan semuanya, Miss Ani. Ya, terima kasih Miss Ayu, Bapak Pendeta Yosef dan Ibu Mawar. Nah, semuanya, ini acara yang salah satunya kita nantikan, yaitu kita membuat kreativitas. Coba semuanya ambil bingkainya yang udah kalian terima, lalu lemnya, lalu kertas HVS-nya. Udah semua diambil. Coba Miss Ani mau lihat apakah masih ada yang belum ngambil. Ayo diambil bingkai yang sudah dikirim, yang sudah kalian terima. Coba diangkat ke atas, Aku sudah, mana bingkainya? Wah, iya benar-benar udah ada. Mana yang belum ya? Abraham, Abe, Denzel belum ada, terus Andrew. Nah, udah ada banyak tuh. Nah, kalau sudah, kalian kan sudah nonton video yang sudah dibagikan, sebagaimana cara membuatnya. Kalian sekarang sudah boleh membuat, dibuka itu plastiknya, lalu kalian tempel dengan menggunakan lem dan juga bantuan kertas HVS, karena kita mau buatnya 2 dimensi. Waktunya dari sekarang sampai dengan 14.40, jadi sekitar 13 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Kalau masih ada yang belum lihat, ini lagi diputerin cara membuatnya. Silahkan ditonton dulu.
Nanti kalau ada yang selesai, boleh langsung tunjukin, unmute dan bilang, saya udah selesai. Langsung foto ya. Nanti baru kita dilaporkan nanti sama homeroom-nya, sama Miss Ani. Kalau masih ada yang bingung bagaimana ngerjainnya, boleh kasih tahu di unmute, Miss, aku masih bingung, biar nanti diputarkan lagi videonya atau nanti dijelaskan dari sini. Miss, ini videonya di-share di mana? Videonya sudah di-share oleh homeroom-nya, Mami. Ini aku muridnya, Miss. Oh, iya. Masih bingung. Miss, Nggak ada video yang di-share, Miss. aku sudah selesai. Saya belum di-share. Punya videonya, Miss. Selesai. Oh, tadi Ada yang di-share, Miss. sudah kita share lagi ya. Oke, kita share lagi ya. Aku sudah selesai. Nggak punya lem Fox. Aku udah selesai. Wah, hebat, udah selesai. Aku juga udah selesai. Yang belum dapat Aku videonya udah kalian selesai. bisa lihat. Wah, hebat-hebat, semua udah selesai nih ya. Hampir banyak yang selesai nih. Aku belum selesai dari tadi. Iya, nggak apa-apa kalau belum, nggak apa-apa. Nah, boleh dilihat caranya. Yang artinya digunting ya? Ilah sih. Ini lagi. Bam. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Agak dipercepat mengerjakannya. Tapi tetap hati-hati ya, mengguntingnya hati-hati.
Nah, kalian bisa lihat hasil akhirnya seperti itu. Gambarnya seperti hidup, makanya dibilang 2 dimensi. Nah, seperti ini. Jadi di belakangnya dikasih gulungan kertas, biar dia seperti hidup. Oke, boleh di stop share Miss Renta. Nah, karena sudah 14.40, bingkainya gimana Miss? Bingkainya boleh kalian teruskan setelah acara ini. Nanti boleh difoto, lalu kalian boleh kasih fotonya ke homeroom, kasih tahu, Miss aku udah. Tadi udah ada yang udah kan? Coba yang udah angkat bingkainya, biar Miss bisa lihat kalau udah ada yang udah. Mana tuh yang udah tuh? Coba Miss lihat, cek nih. Mana yang udah ya? Wah. Nah, bagus. Oke, siapa yang hari ini bersuka cita karena kita bisa pertama kumpul virtual di acara keagamaan, lalu yang kedua kita bisa dengerin firman Tuhan biar benar-benar bisa jadi anak yang tangguh. Kalau kalian bersuka cita, kalian angkat tangannya, boleh pakai simbol di raise hand atau langsung aja di video gini. Aku. Siapa? Waduh, banyak ternyata yang bersuka cita. Puji Tuhan banget nih. Wah, banyak sekali. Oke, kalau sudah boleh diturunin lagi. Lower hand bisa diturunin lagi. Nah, kita sudah sampai di akhir acara nih, tapi belum langsung keluar ya. Nggak keluar dulu, karena kita mau tutup dengan doa yang dipimpin oleh Miss Poni, dan nanti kita ada foto bersama. Jadi tetap di sini, tetap pakai pajang senyum yang luar biasanya, kita mau foto. Tapi kita doa dulu ya. Silakan Miss Poni untuk pimpin doa penutup. Oke, anak-anakku sekalian, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur sudah mengikuti kegiatan keagamaan, kegiatan kita, agama Kristen, kita boleh beribadah, menerima berkat Tuhan hari ini, lewat puji-pujian yang sudah dipimpin oleh Miss Ani dan Lause Lili, dan juga ada puji-pujian tadi dari lower class dan juga upper class ya, Karin dan Holly, dan juga materi firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kiranya hari ini apa yang kita dapatkan harus kita lakukan, harus kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Oke, kita mau tutup dulu kegiatan kita hari ini di dalam doa. Kita mau bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Semua dalam sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa semua dalam sikap doa yang baik. Boleh lepas dulu proyeknya semua yang bingkai, semuanya dilepas dulu. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu.
karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami baru saja mengikuti ibadah hari ini. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang kami boleh nikmati dalam ibadah kami hari ini. Baik itu melalui pujian, melalui materi firman Tuhan yang kami boleh dapatkan. Kami mohon kepadamu supaya Tuhan berikan kiranya hati buat kami semua, supaya kami tetap berpaut kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat di dalam kami mengiring akan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hari lepas hari Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit. Kami terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan terjadi. Berkati kami dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan kepada kami semua. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, memberkati keluarga kami, dan semua para kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarkannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Unity School, di mana kami mengikuti pendidikan. Kami juga mohon Tuhan memberkati akan sekolah kami ini, supaya sekolah kami semakin hari semakin maju, dan ada banyak anak-anak yang dididik di sekolah Unity School. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk acara ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami akan tutup ibadah kami hari ini, kami tutup kegiatan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, terima kasih Miss Poni. Terima kasih untuk semua anak-anak Miss Ani. Tetap stay karena kita akan ada acara foto terlebih dahulu. Silakan Mr. Alex. Ya, kita akan melakukan foto bersama. Mungkin gayanya boleh diajarin Miss buat apa? Posisinya seperti apa gitu. Oke. Bebaskah atau bagaimana? Bebas aja. Oh, oke, bebas. So, kita fotonya akan ada ke kamera. Semuanya pandangannya ke kamera ya. Pakai senyum ya, Lause ya, langsung ya. Oke, Ya. ditahan ya semuanya Oke. sampai 20 kita kayaknya. akan melakukan 4 kali ya, karena ada 4 slide nih. Ada Oke, yang pertama ya. 1, 2, senyum. 3. Oke, sekarang yang kedua. 1, 2, senyum. 3. Selanjutnya yang ketiga. Mr. Alex sekali lagi. Ya. Oke, boleh Miss. Baik-baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, Terima kasih Mr. semuanya. Alex, terima kasih semuanya. Kalian boleh langsung live ya, Lose ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Bapak Dah. Pendeta Yosef dan Ibu Mawar. Terima kasih Pak Joseph, Bu Mawar. Terima kasih Bu Poni. Terima kasih Pak Joseph, Ibu Mawar, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Miss Uli, Terima kasih juga untuk Miss Ani dan Lause.
Iya, Tuhan memberkati. Tuhan Ya, memberkati Ibu. sudah Yang memimpin mana kita dalam pengajian. Bye. Bye. Tuhan memberkati juga buat Miss Janet yang sudah jadi host, Mr. Alex. Dan juga semua teman-teman guru. Terima kasih Miss Uli. Tuhan Yesus berkati semuanya. Anak-anak. Bye. Janet. Tuhan berkati. Aku end meeting ya. Kita ketemu di ruang Miss Uli Janet. kan, Janet ya. Ya.